Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufandi Muftirito. Saya mahasiswa Departemen Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Saya akan menjelaskan 3 parameter kualitas air, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika saya akan mengamati mengenai kecerahan air, parameter kimia saya akan mengamati mengenai pH air, dan parameter biologi mengenai makrozobentos. Pada parameter fisika itu ada kecerahan air. Kecerahan air merupakan kemampuan sinar matahari untuk menembus badan air. Alat yang digunakan untuk mengukur kecerahan air adalah seksi disk. Kecerahan air itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan biota air, karena sinar matahari adalah sumber energi untuk fotosintesis tumbuhan-tumbuhan yang ada di air. Kalau air itu keruh, maka tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis dengan baik, sehingga tidak akan maksimal. Sebaliknya, jika air itu cerah, maka matahari akan masuk menembus hingga sampai ke dasar perairan, sehingga fotosintesis akan berjalan maksimal dan dapat menjadi makanan bagi biota-biota air yang ada di dalamnya. Caranya memasukkan seksi disk hingga piringan yang berwarna hitam dan putih itu dia tidak terlihat. Kemudian diukur kedalaman hingga tidak terlihat itu berapa. Kemudian setelah itu diangkat sedikit sampai dengan samar-samar terlihat dan diukur kembali kedalamannya berapa. Dan cara menghitungnya itu kedalaman hingga tidak terlihat ditambah dengan kedalaman yang samar-samar, kemudian dibagi 2. Nah, itu menunjukkan nilai kecerahan air. Pada parameter fisika ini didapatkan hasil ketika tidak terlihat didapatkan kedalaman 15 cm, kemudian ditambahkan dengan kedalaman yang terlihat samar-samar yaitu 11 cm, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan 2, didapatkan hasil 13. Karena satuan kecerahan itu menggunakan meter, maka kita bagi dengan 100, dibagi 100, sehingga didapatkan bahwa kecerahannya adalah 0,13 meter. Selanjutnya adalah parameter kimia. Parameter kimia ini saya mengambil mengenai pH air. pH itu adalah suatu parameter untuk mengukur derajat keasaman dan kebasahan suatu larutan. pH itu dibagi menjadi 3, yaitu pH kurang dari 7, pH sama dengan 7, dan pH lebih dari 7. Jadi pH kurang dari 7 itu adalah pH asam, pH sama dengan 7 itu adalah netral, dan pH lebih dari 7 basa. Cara mengukur pH itu kita membutuhkan alat. Alat itu berupa pH paper. pH paper ada 2 jenis, yaitu pH paper yang terdapat indikator angkanya dan pH paper yang hanya menunjukkan warna, yaitu warna merah dan biru. Jika warna biru menjadi merah, itu menunjukkan bahwa larutan dalam kondisi asam. Kemudian kalau warna merah berubah menjadi biru, itu menunjukkan bahwa larutan dalam kondisi basa. Tetapi jika keduanya tidak berubah sama sekali, berarti itu dalam kondisi netral atau pH sama dengan 7. Cara pengukurannya itu dengan cara mengambil air, kemudian letakkan dalam gelas. Setelah itu, masukkan pH paper dan diamkan beberapa saat. Karena saya menggunakan pH paper yang dalam bentuk warna merah dan biru, jadi setelah diangkat, maka akan ketahuan kalau dia yang merah, apakah dia akan tetap merah atau berubah menjadi biru, dan sebaliknya.
melakukan pengukuran pH, maka hasil yang saya dapatkan itu dalam pH paper yang berwarna biru terdapat sedikit sekali warna merah. Itu menandakan bahwa larutan dalam kondisi asam. Tetapi kesimpulan saya, karena warna merahnya itu hanya sedikit, berarti menandakan bahwa larutan tersebut dalam kondisi asam yang sedikit asam, tidak terlalu asam, masih di antara pH sekitar, masih pH di bawah 7, sekitar 7, 6, 5 gitu, mungkin sekitar itu. Karena menggunakan kertas ini kita tidak tahu berapa parameter angkanya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai parameter biologi. Pada parameter biologi ini yang dibahas adalah Macrozoobenthos. Jadi Macrozoobenthos itu adalah hewan invertebrata yang tinggal menetap atau bergerak dengan kemampuan terbatas. Dari segi ukurannya, hewan ini bisa dilihat secara langsung menggunakan mata telanjang. Secara tidak langsung, keberadaan Macrozoobenthos itu bisa mengindikasikan bahwa kualitas air masih baik atau sudah buruk. Jika Macrozoobenthos masih banyak yang tinggal atau berada di situ, berarti kualitas air masih bagus. Tetapi jika tidak ada satupun Macrozoobenthos yang ada atau tinggal di situ, bisa dikatakan bahwa air itu tidak baik lagi atau air itu sudah tercemar. Kemudian yang saya temukan di perairan yang telah saya lakukan praktik, bahwa Macrozoobenthos yang ada adalah, saya menemukan anggang-anggang. Dalam bahasa Indonesia itu sering disebut dengan laba-laba air. Nama ilmiahnya adalah Geridae. Masuk ke dalam family Geridae. Ordonya adalah Hemiptera. Dia termasuk kelas insekta dengan filum Arthropoda. Setelah dilakukan semua percobaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa perairan yang saya gunakan untuk praktik itu masih dapat dikatakan belum tercemar, walaupun sedikit sudah tercemar. Terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.